di bawah head unit ya. Yoi, jadi kayak mobil-mobil K-car gitu. Iya nggak sih, ini kayak arah-arah K-car gitu, K-car gitu kan sebenarnya. Wah, balik lagi bareng gua Chris Dan gue Narendra. Kita masih di Gias 2022. Wah, di belakang kita udah ada mobil yang bisa dibilang jadi bintangnya Gias juga nih. Benar, salah satu bintangnya Gias yang lagi rame dan yang lagi viral juga. Soalnya ini adalah sebuah city car, Benar. tapi bisa dibilang harganya setara nih Dan sama LCGC ya. Yoi. Nah, penasaran Sobat Setir? Hari ini kita bakal ajak kalian semua untuk first impression Dan juga first drive di belakang. Kita langsung ajak dia jalan. Penasaran? Oke. Penasaran dong pasti. Kita langsung aja mulai dari eksteriornya dulu. Let's go Sobat Setir. Ikutin terus. Oke. Dari Eksterior depan ya. Oke, gimana nih Ndra? Kalau buat gua, ini mirip sama Ignis yang facelift terakhir. Benar. Tapi bedanya kalau di Ignis facelift yang terakhir itu gigi-giginya lebih gede-gede. Ini lebih imut-imut, jadi dia makin mirip sama Kayak gimana tadi adegan nih, Nang? Iya kan? Ini gigi-giginya matanya nih belok gitu. Bener, matanya belok. Nah, tapi ngomongin masalah grill Sobat Setir, ini grill sebenarnya aksen doang ya, karena dia nggak beneran bolong. Dia cuma aksen. Bener, karena grill benerannya yang bolong ada di bawah. Nah, di bawah ini juga sebenarnya dia cuma bagian sebelah kiri. Bagian kiri, bener banget. Pendinginannya untuk radiator segala macam, Bener. kanan tuh ketutup. Bener banget. Dan dia kebagi dua juga, Chris. Di bawahnya juga nih. Oke. Jadi dia ada dua level. dua level grillnya. Dan di sebelah sini, ini ada sebenarnya agak bolong nih harusnya. Bener. Seharusnya kalau yang versi Indianya Sobat Setir, ini jadi DRL ya, Chris ya? Benar, ini ada ruang untuk DRL nih, bisa buat lampu DRL. Benar. Lampunya dia masih basic banget nih Sobat Setir. Benar. Masih full halogen ya, Chris ya? Benar. Lampu utama, lampu sen, lampu senja masih halogen. Benar. Jadi emang dia tuh simple gitu loh. Orang-orang yang pengen cari mobil pertama mungkin Benar. pengen yang simple-simple, nggak banyak elektronikal. Benar, yang maintenance saya rendah ya. Nah, cocok banget nih sama. Nah, terus juga kita lanjut ke bumper lagi nih, Chris. Dia emang iya, benar. full hitam nih. Dia pakai Sini. plastik nih bumpernya. Ini plastik. Hitam dok. Dan di bawahnya ada aksen seperti underguard gitu, berwarna silver. Yoi, warna silver. Jadi nggak monoton juga warnanya. Benar. Tapi bergeser nih sampai samping. Nah, yuk kita lihat bagian samping. Geser samping. Nah, Oke. Nah, Ini yang tadi kita bilang ya. yoi. Ada over fender, nyambung sama ke side body molding hingga ke bumper belakang. Dan ini ukurannya gede banget side body moldingnya. Bener. Dan dia bukan hanya hitam polos aja Sobat Setir, tapi juga ada aksen-aksen berwarna silver dan ada teksturnya, bolong-bolong gitu. Ya kan? Di sini juga ada nih, masih ada aksen-aksen gelembung gitu nih, sama Bener kayak banget. tadi grillnya. Benar. gigi. Masih ngikut ya sama kayak gaya depan ya. Nah, yang disayangkan tuh ini, Chris. Oh, kenapa? Ada gap-gap Sini. yang kelihatan banget. Iya sih. Tapi ini masih bisa ditolong nih sebenarnya, kayak pakai stiker dikit di sebelah sendi. Disamain warnanya ya. Iya kan? Bisa Jadi sih. nggak kelihatan nih bodinya warna apa gitu. Benar. Ya, oke lah. Jadi lah ya. kesannya dia tuh pengen ngambil kesan-kesan crossover. Crossover, benar Ada banget. ininya nih, jadi lebih gagah. Lebih gagah. Nah, kita geser ke mana, Chris? Ke velg. Velg boleh. Velgnya Velgnya dual tone ya. dual tone, dia udah alloy. Benar. Beda nih ya sama yang Versi India. asalnya. Negara asalnya pakai velg kaleng terus ditutup sama dom. Oke dong. Nah ini tapi masih ada yang bawaan. Bannya masih dari negara asal nih. Yoi, masih dari India nih bannya. Bannya ukuran 165/70 R14. 14 kecil ya. Yoi. Dan dia nih bagian Fendernya dalam. wah, dalamnya ini masih terekspos banget. Benar. Dan sewarna body ya, Chris. Nggak ditutupin sama plastik cover. Jadi masih kelihatan nih ada selang rem segala macam nih, kelihatan semua di sini nih. Benar. Terus lanjut lagi, dia nih punya panjang itu yang bisa dibilang cukup compact. Benar. Di 3,5 meter ya, Chris ya. Itu 3,5 meter, terus di lebar sama di tinggi itu sama, kurang lebih di 1,5 meter. Ya. Jadi ya bisa dibilang ini mobil yang cukup compact, tapi kelihatan Benar. lumayan tinggi nih. Benar. Dan wheelbase-nya di 2,3 meter. 2,3 meter. Gitu. Nah, selain itu dia kan punya gap ya di sini. Ya. Lumayan. Sini. Ya, di sini lumayan tinggi, bisa sampai 5 jari. Hah? Dan di belakang nih, Dra,
dia masih bisa sampai 7 jari. 7 jari. 7 jari. Jadi emang ini juga terekspos makin kelihatan lagi di bagian belakang. Tapi ada kelebihannya, dia punya ground clearance Di sekitar 180 mm. jadi lumayan nih. Buat hajar jalanan hancur atau genangan-genangan dikit lah ya bisa lebih ya. pede gitu. Lebih pede, bener banget. Gitu Sobat Setir. Jadi emang ada plus minus lah. Gitu. Dan dia masih simple ya. Dari samping dalam pintunya juga masih model congkel-congkel. Iya. Dan dia nggak ada sen nih di bagian Benar. spion. Karena saya ada di sini nih, di fender samping. Ini yang untungnya juga nih Sobat Setir, dia udah kasih warna body bagian ininya, jadi nggak kelihatan basic banget lah mobilnya gitu. Ya, benar. Yuk kita geser ke belakang kali ya. Let's go. Oke, bagian belakang. Dia udah dapat spoiler ya. Spoiler ya di atas ya. Terus juga ada high mount stop lamp. Bener, dan ini salah satu kemewahan yang ditawarkan nih. Yoi, dia udah ada rear defogger. Tapi belum ada Wiper. Gak apa-apa, kita lanjut lagi. Ini yang mengingatkan kita Sama kayak mirip sama Baleno sebelum facelift. bener, lampunya mirip bentuknya, tapi Benar, dia benar. full masih halogen. Masih halogen ya. Gitu. Lanjut lagi, turun, dia ada di sini ada Reflektor. Bumper masih sama kayak bagian depan. Kayak di bagian depan warna hitam dan di bawahnya ada aksen underguard berwarna silver. Benar. Jadi kesan gagahnya masih terus sampai bagian Benar. belakang dan juga dia dapat ini sensor Sensor parkir. parkir, benar. Tapi sayang dia belum ada ini nih. Belum pembukaan. bisa buka dari luar Sobat Setir. Coba. Buka Buka ini. dong. Oke, Sobat Setir. Nah. Iya. Oh, dapat separator. Ada separator nih di sini. Lumayan, jadi nggak bisa diintip, Lebih aman lah ya. lebih aman dan juga bisa taruh barang, tisu segala macam. Benar. Dibuka, ini cukup dalam ya. Cukup dalam. Lumayan. Dalam lumayan dan di dalam sini dia ada ban serep. Ban serep. Pelek kaleng tapi full Ukurannya sama, size. full size. Jadi bukan temporary, jadi lebih aman buat kita pakai jarak jauh. Benar banget. Ah, penasaran nih gua Ndra. Kita intip dikit deh dalamnya kali ya. Oh iya, kita intip Intip dikit. dikit kali ya Boleh, dalamnya. boleh. Yuk. Wih, bagian interiornya bikin kangen ya masa kecil. Benar, karena dia di dalam basic banget ya. Basic banget, Basic banget. mirip sama mobil-mobil yang awal-awal tahun 2000-an. Benar. Bener. Nah, yang unik Chris di mobil ini adalah dia Ini punya dashboard desainnya kayak Mini Cooper. Iya, Mini dia Cooper. semuanya informasi ada di tengah, termasuk head unitnya. Bener banget. Dan dia punya aksen warna silver ini dengan Dan ada strip. striping ya. Nah, nyambung bagian interior, bagian door trim. Yoi. Bener banget. Dah. Tapi yang kita Oh. review ini yang manual. Yang manual nih, manual 5 speed dan yang satu lagi AGS AGS. juga 5 speed. Mas Fit. Nanti kita cobain AGS ya. Nah, kita nanti ajak Sobat Setir semua kita tes drive itu yang AGS. Dan juga nanti ada si ahli jok belakang. Oke, langsung aja nih, nggak penasaran. Naik yang ini aja. Jangan dong gimana turunnya. Let's go Sobat Setir. Oke, espresso nih. Seatbelt jangan lupa guys. Dulu. Oke. Gimana? Apa impresi lu ketika lu duduk? Impresi gua duduknya ini kayak duduk di kursi, bener-bener kursi ya, tegak gitu. Tegap ya? Terus setirnya juga udah fix nih, Oh, jadi nggak bisa Nggak ada di-set aturannya. teleskopik dan ininya ya? nggak bisa naik turun. Dan Oke. spionnya masih manual nih, kiri. Yang kirinya voice command. Pas komen. Indra. Gua. Agak sedikit naikin, Bra. Oke. Sip. Oke, nah sekarang kita langsung aja sambil jalan kali ya. Boleh. ya. Boleh. Jadi dia masih kuncinya masih manual, yang masih yang standar gitu, masih yang puter, belum Pakai keyless. keyless ya? Nah, transmisinya nih, Ndra. Langsung Oke. kita mau jalan. Transmisinya nih. Coba Ndra, ceritain deh transmisinya. Transmisi. Nah, kalau buat transmisi nih Sobat Setir, kebetulan gua pernah punya Oke. yang pakai AGS juga. Heeh. Nah, sebenarnya pakai AGS menurut pandangan gue pribadi Ya. itu sebenarnya enak Sobat Setir, asalkan kita memang butuh pembiasaan dulu, Adaptasi dulu. harus kenalan lah ya. Bener. Kalau misalkan untuk urusan tarikan, sebenarnya kalau kita di gigi yang pas gitu, tarikannya ngacir pakai AGS. Enak ya. Nah, permasalahannya kan biasanya yang dikomplain adalah shiftingnya ya, pas bagian Shiftingnya. shifting tuh. Jadi memang kita harus nunggu ada jedanya gitu loh, Chris. Betul. Buat shifting kita lepas gas, jadi pas habis ganti baru masuk lagi gasnya. Dan kayak gini nih gitu. sekarang, ini kan jadi kita kayak ngebayangin RPM-nya tuh di berapa sih gitu, kayak Ya, misalkan bener. udah mau oper, nah dilepas pas terus gas digas lagi gitu. gitu. Oke, jadi dia pakai manual ya sebenarnya nih, Mm-mm. tapi dipakai
Kopling robot. Nah, betul. Kopling robot. Jadi tetap pedalnya cuma gas dan rem saja. Gas dan rem, benar. Oke, secara overall sih nyetirnya ini ada speed bump. Tapi nggak keras-keras banget ya. Nah, keras-keras banget, tapi kalau menurut gue pribadi sedikit mantul ya rasanya ya. Iya. Mantul-mantul ya. Nah, ini mobil kecil. Radius putarnya Tadi lumayan lah. lumayan oke. Ini kecil soalnya kan. Compact Nah, banget. ini ada speed bump lagi nih. Coba Apa nih ya? kita kasih speed dikit. Kita Dikit, rasain. kita gas, kita rem. Enak. Enak ya? Iya ya. Apa karena kita full kali ya? Mungkin. Kita kan full nih, berempat ya kita. Jadi ada di belakang ada spesialis kita. Sang spesialis jok belakang. Nah, Tarikan lurus. coba tarikannya Chris, sedikit Chris. Oh, dia ngeden dulu tuh tadi. Emang gitu, dia nggak ngeden, dia sebenarnya turunin gigi. Iya, turunin gigi. Speed bump. Oke, rem. Oke, rem. Ini lumayan gede nih speed bump. Heboh ya. Heboh. Tapi ekspektasi gue dia bakal lebih keras lagi, ternyata enggak. Ternyata enggak. Masih nyaman ya, masih enak Masih ya. oke. Jadi duduk di depan posisinya fix ya Iya, untuk fix. setir ya. Gua sebagai penumpang di depan nih, kalau gua sharing nih, dia posisi dari duduk ke floornya tuh lumayan dalam nih, jauh. Iya, Jadi duduknya posisinya benar-benar kayak kursi. kayak kursi, Iya. enak Sama. dan posisi duduknya lumayan. Tapi yang jadi permasalahan adalah karena kaca di depan ini menurut gua sedikit kecil ya. Kecil ya. Jadi rasanya kalau ngeliat ke depan tuh kayak sempit gitu. Kayak pipih. Padahal dia punya atap yang tinggi. Iya, headroomnya lumayan. Jauh nih headroomnya. Masih ada sejengkalan. Tapi gitu. Dan materialnya masih semua pasti keras ya. Pasti keras. Karena ini cocok banget sih sebenarnya buat orang-orang yang emang nyari mobil yang basic. Basic, setuju gue. Buat orang-orang yang emang nggak suka maintenance yang terlalu ribet, Iya, elektrikalnya dikit gitu. elektrikalnya dikit, bahkan sampai kaca belakang pun masih Yang engkol. Iya nggak Yol? Masih engkol ya. Masih engkol dong, di sini di belakang juga. Jadi dia power window cuma ada di depan ya, dua kiri depan kanan. kanan kiri, bener. Dan Kalau- posisinya di tengah ya, di bawah head unit ya. Yoi, jadi kayak mobil-mobil K-car gitu. Iya nggak sih, ini kayak arah-arah K-car gitu, K-car gitu kan sebenarnya. Kalau dari segi jok gimana Chris, bahannya enak nggak? Jok dia fabric ya, Fabric? fabric. Dia nggak gitu empuk, tapi yang pinggirnya lumayan empuk. Wah, tas tanjak nih. Oh, Coba. coba standar. Bandingannya lumayan tuh. Ini gua ngegasnya dikit-dikit. Nah itu getaran. Oke. Oke. Dia emang ya gitu ya. Dia nggak bisa dibilang empuk juga sih. Ya nggak? Oke, bener. Gue Menurut lu setuju. gimana, Ndra? Menurut gue juga nggak begitu empuk, tapi nggak sekeras itu. Iya. Nggak begitu empuk, tapi nggak sekeras itu juga. Coba kita geser-geser dikit. Tapi dia nggak limbung. Nggak limbung ya. Nggak gitu limbung. Oke. Kalau dari yang kita lihat dashboardnya nih. Tadi kan kita udah ngebahas masalah door trim kan. Dashboard juga semuanya penggunaannya masih plastik. Ya buat durabilitas. Durability, Kalau benar. mobil-mobil untuk ini nih. Bener banget. Dan dia nggak driver oriented ya, karena posisi iya. speedometer itu ada di tengah. Di Jadi tengah. sharing. Jadi bisa lihat. Nah, speedometernya tuh udah digital nih. Udah digital, bener banget. Angkanya. Angkanya digital dan di sini ada indikator bensin, indikator posisi Average. gigi dan Iya, average ini ya. Ada range juga. Ada range, ada sisa. Ini apa nih, Bu? Tuh. Oh, odonya. Odonya. Baru 29. 29. Mobil baru. Ini Iya. trip A, trip B, B. kilometer per liter. Ini real kilometer per Oke. liter. Ini banget ya, sederhana banget ya. Iya. Nah, kabarnya juga ini mobil irit banget, Dra. Banget katanya sampai Bisa kayak motor. Iya, bisa 30 katanya. 1:30. Iya, karena kan emang mesinnya Kecil. 1000 cc 3 silinder ya Chris ya. Iya, 3 silinder. Yang menghasilkan tenaga berapa Chris? Dia Horsepower? di 60 60-an horsepower dan torsi yang di 90-an. 90 Nm. Nm. Gitu. Coba dong kita gas dikit. Kita tes. Dia. Itu harusnya gue lepas ya berarti itu tadi. Lepas, harus lepas.
Lo coba pakai manualnya deh. Coba ya kita pakai manualnya. Lo coba manualnya deh. Yola, gimana nih ada speed bump gede gini di belakang? Menurut aku untuk di bagian belakang kan biasa kerasa banget ya kalau ada speed bump gini ya. Berasa dari depan pastinya ya. Tapi untuk di belakang menurut aku masih oke sih. Nggak sampai yang keras banget yang sampai bikin sakit gitu. Oh. Masih oke banget ya. Soalnya kan biasa ada mobil yang emang di bagian belakang tuh kerasa banget ya. Sampai bikin sakit, biasa sakit punggung gitu. Tapi ini masih nyaman banget. Oke, dan untuk headroom dan legroomnya gimana ya di belakang? Untuk legroomnya masih luas banget untuk kaki aku. Dan untuk headroomnya ya masih oke lah segini. Satu jengkal kurang dikit ya? Kurang lebih ya. Emang Yola tingginya berapa? Tinggi aku 157 masih ya. 157. Iya masih oke banget karena emang ini mobil sebenarnya kecil dan compact ya. Kayak masih wajar aja kalau masih sisa kurang lebih sejengkal. Oke. Dan rasanya di belakang rasanya kayak sempit nggak dengan jendela yang seperti itu? Enggak dong, kayak masih nyaman banget karena menurut aku meskipun kecil tapi dia itu nggak setinggi itu jadi masih pas aja untuk melihat keluar. Lalu untuk joknya juga menurut aku kalau kata kalian di depan agak tegak, tapi di belakang ini masih nyaman banget gitu loh untuk disandarin dan masih empuk menurut aku. Kalau buat senderan kepalanya gitu, tinggalan nggak kepalanya? Agak ya. Nggak gini kan? Agak sedikit begini, cuman kayak masih oke menurut aku. Oke ya. Karena mungkin headrestnya emang nggak bisa di adjust juga kan. Bener, ngomongin masalah headrest nih sobat setir, di depan juga nggak bisa di Fix ya, nih, semua fix ya headrestnya. Bener. Tapi masih nyaman lah so far untuk Oke mobil lah. yang kecil dan compact ini. Untuk ukuran di dalam kota yang movingnya di perkotaan ini masih oke banget. Oke banget. Dan kita ngebahas masalah head unitnya juga basic ya Chris ya? Basic. Udah bisa apa aja nih? Udah bisa ya. USB, aux, sama Bluetooth, dan radio tentunya. dan radio dan telepon ya. Iya. Itu telepon. Yang dari tadi kita bahas juga nih, di bawahnya radio itu ada konsol AC. Oke. AC-nya ini salah satu yang menjadi kelebihan dia. Karena lengkap semuanya ada. Untuk aturan arah sembur lengkap masuk nih. fogger depan dan di fogger belakang. Fogger belakang. Wih, udah dapet di fogger belakang. Yoi. Oke. Bahkan dia ada cooler dan heaternya. Ada heater, benar. Gitu, jadi dia lengkap banget nih sobat setir. Kita coba lagi. Kita agak kencengin coba. Oh, ternyata dia agak limbung sobat setir. Kok ketika speednya lumayan kenceng, lumayan limbung berasa ya? Mulai. Soalnya dia tinggi banget. Iya, dia tinggi, terus juga bannya juga kecil. Oh iya, bannya cuma pakai Bannya tipis, ring 14. Kurang lebar berapa tuh tadi itu? Kecil. Dan dia punya ini juga tinggi ya mobilnya ya. Ground clearance-nya. Iya, ini bisa dibilang juga tinggi. Tapi ground clearance yang tinggi itu juga ada lebihnya sih Chris kalau buat kita yang tinggal di ibu kota karena kan kadang suka banjir tuh. Bener. Ya seenggaknya lumayan lah. Buat yang takut jalan jelek juga ini jadi lebih pede. Jadi lebih pede, bener banget. Nah ini kita lagi tes hujan nih sobat setir. Ini Nah. bisa sekalian kita cek gimana kekedapan kabinnya. Bener banget, coba. Ini kan udah mulai rintik-rintik nih ya, Iya. udah mulai tak. Coba kita kasih diem dulu ya, biar sobat setir bisa denger nih suaranya. Coba. Atasnya sih lumayan nih, masuk banget kata gue. Tak. Tang-tong nih. Ya, lumayan ya. Atasnya ya. Atasnya ini lumayan tang-tong nih. Oke lah. Ya tapi apakah sebanding dengan harga yang kita bayarkan di berapa harganya untuk Iya. yang AGS itu? Masih pokoknya di under 200 ini. Masih under 200 sekitar 160 160 jutaan untuk yang AGS ya. Iya. Kalau yang manualnya di 150. 150-an ya. Oke lah menurut gua. Ini kita lepas. Nah, gitu ya. Jadi setiap dia mau shifting lepas. Oke. Downshift. Kali ya cukup. Was gak nih, Yol? Di belakang ada apa lagi, Yol? Ada kantong? Nggak ada juga ya, dia kantong di bagian ada itu. pocket sih ya untuk di depan. Cup holder.
cup holder di pintu nggak ada. Di Tapi pintu di nggak ada. bagian sini di bagian tengah tuh ada kompartemen gitu. Kompartemen Oh, terbuka ya. Betul. Mungkin ini untuk botol kecil oke lah gitu ya. Muat lah. Ini depan ada ya, Ada nih. ada. Yang buat di door trim ya ada. Door trim Kalau ada. itu sih di belakang. So far sih dengan harga segitu dapat mobil kayak gini, dan ini bukan kelasnya LCGC gitu. Benar. Jadi wah, boleh juga lah. Lucu. Dia washernya cuma satu tapi pecah jadi 3 ya. Lucu. Kacanya kecil banget sobat setir. Wipernya juga jadi kecil tuh. Lucu. Ini sih yang unik emang nih. Salah satu daya tarik di sini juga nih. Bentuknya tuh kayak mini. Kayak Mini Cooper ya. Iya. Oke. Oke sobat setir. Berarti sekian dulu nih untuk video kita first impression dan juga langsung first drive First drive ya. si Suzuki Espresso. Espresso. Ini. Ya nggak Yol? Betul banget sobat. Lucu ya mobilnya Yol. Soalnya kecil. Warnanya juga colorful. Bener banget. Nyentrik banget pokoknya kalau dari jauh. Iya. Nah, berarti cukup sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa nih Sobat Setir untuk like, komen, Dan juga subscribe. serta Follow Instagram kita di setir.kanan. kanan. Oke. Nanti sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Bye. Mas netral. Bunyinya kenapa? Balik lagi sama gua Chris dan dia Narendra. Salah. Jadi dia makin mirip sama kayak gimana tadi adegannya nang? Adegannya, Bang.